Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai magnet. Pelajaran IPA tema 5 kelas 6. Sudah siap semua? Sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih apa itu magnet? Menurut sejarahnya, ternyata kata magnet ini berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang artinya batu magnesian. Magnesia ini sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani yang saat ini dikenal sebagai Manisa. Jadi, pada zaman dahulu kala ditemukanlah sebuah batu, yang mana batu ini ternyata dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Setelah diteliti, ternyata hanya benda-benda tertentu saja yang dapat ditarik oleh batu tersebut. Sesuai dengan tempat ditemukannya, akhirnya batu ini menjadi cikal bakal ditemukannya magnet. Magnet sendiri adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Apa saja sifatnya? Hari ini akan kita bahas ya. Sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan jenis-jenis magnet. Magnet berdasarkan asalnya terdiri dari dua jenis. Ada magnet alami dan juga magnet buatan. Magnet alami terbentuk secara alami di alam. Umumnya bentuknya batu-batuan, seperti yang di Manisia tadi ya. Sifatnya permanen dan tidak mudah hilang. Sedangkan magnet buatan, magnet yang dibuat oleh manusia. Biasanya hanya bersifat sementara. Bagaimana? Adik-adik familiar dengan bentuk magnet ini? Berdasarkan bahannya, jenis-jenis magnet dibedakan menjadi 3. Ada ferromagnetik, yaitu benda yang sifat kemagnetannya sangat kuat. Benda ini dapat kita ubah menjadi magnet. Contohnya, besi, baja, nikel, dan kobalt. Jika adik-adik dekatkan besi ke magnet, maka besi akan tertarik dengan sangat kuat. Besi ini juga dapat kita ubah menjadi magnet. Nanti kita akan bahas ya bagaimana cara mengubah besi menjadi magnet. Kemudian, ada juga yang disebut dengan paramagnetik. Paramagnetik ini sifat kemagnetannya lemah. Jadi, dia juga masih bisa tertarik oleh magnet, tapi lemah, yang mana kalau adik-adik tarik magnetnya, bendanya akan jatuh. Benda ini tidak dapat diubah menjadi magnet. Contohnya, aluminium dan platina. Kemudian, diamagnetik. Benda ini tidak dapat ditarik magnet, juga tidak dapat diubah menjadi magnet. Contohnya, kayu, kertas, dan plastik. Ketika adik-adik dekatkan magnet ke benda-benda ini, tidak ada pengaruh apa-apa ya ke bendanya. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk magnet. Bentuk magnet yang pertama adalah magnet batang. Sesuai namanya, magnet ini berbentuk batang. Biasanya dipakai untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Kemudian ada juga magnet jarum. Adik-adik tahu kita bisa menemukan magnet jarum di mana? Magnet jarum ini biasanya dipakai untuk kompas, membantu kita untuk menentukan arah. Kemudian ada juga magnet cincin. Magnet cincin ini biasanya digunakan untuk pembuatan pengeras suara, seperti speaker di radio, bioskop, ataupun ponsel.
juga dapat kita temukan pada mesin motor listrik. Untuk bentuk magnet berikutnya, ada magnet silinder, yang mana berbentuk tabung ya. Magnet U, bentuknya seperti huruf U. Kemudian, magnet ladam atau tapal kuda. Kalau kita lihat sekilas, magnet U dan juga ladam mirip ya. Perbedaannya pada magnet ladam, kedua ujungnya ke arah yang semakin dekat, berbeda dengan magnet U yang terletak sejajar. Sekarang, kita masuk ke sifat-sifat magnet. Di sini, Miss Sinta telah merangkum sifat-sifat magnet menjadi 5. Yang pertama, magnet bisa menarik benda tertentu. Ingat ya, magnet ini hanya bisa menarik benda-benda tertentu. Tidak semua benda bisa ditarik. Umumnya, benda yang bisa ditarik oleh magnet adalah yang berbentuk logam, tapi tak semua logam, tergantung jenisnya. Ada logam yang bisa ditarik begitu kuat, ada juga yang ditarik dengan lemah. Balik lagi ke konsep paramagnetik dan ferromagnetik tadi. Adik-adik masih ingat kan? 2. Magnet memiliki 2 kutub. Jika kita perhatikan, biasanya magnet selalu dibuat dengan 2 warna. Ada warna merah dan juga warna biru. Warna merah biasanya ditandai dengan huruf S, yang mana S ini artinya south atau selatan. Sedangkan warna biru diwarnai biru dan ditulis huruf N. N itu north atau utara. Magnet ini memiliki 2 kutub. Selain utara dan selatan, ternyata kutub tersebut merupakan kutub positif dan juga kutub negatif. Kutub ini selalu terletak di ujung dan menjadi pusat terkuat magnet. Jadi, jika adik-adik dekatkan besi ke magnet, jika diletakkan di tengah magnet dan juga di ujung magnet, maka akan menempel lebih kuat di ujung magnet. Karena disitulah posisi terkuatnya. Kutub utara magnet biasanya menghadap ke arah utara bumi, sedangkan kutub selatan magnet menghadap ke arah selatan bumi. Prinsip inilah yang digunakan dalam pembuatan kompas. 3. Kutub yang berbeda akan saling menarik, sedangkan kutub yang sama akan saling menolak. Jika kita perhatikan, ketika utara didekatkan dengan utara atau selatan didekatkan dengan selatan, biasanya akan terjadi tolak-menolak. Jadi tidak akan bisa kita rekatkan ya, tidak akan bisa kita tempelkan. Akan selalu ada tekanan yang membuat mereka saling menolak. Sedangkan jika kita dekatkan kutub utara dan kutub selatan, akan terjadi tarik-menarik dan mereka akan menempel dengan kuat. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Ternyata, meskipun ada logam yang terhalang oleh kaca atau kertas, logam tersebut tetap dapat terkena gaya magnet. Seperti gambar kita lihat ya. Magnet tetap bisa menarik besi-besi yang ada di bawah, meskipun di situ ada kertas yang menghalanginya. Contohnya lagi, misalnya terdapat taburan serbuk besi di atas kertas. Jadi ada kertas, kita taruh serbuk besi di atasnya, lalu kita taruh lagi magnet di bawahnya. Serbuk besi akan bergerak seiring magnet digerakkan. Ketika adik gerakan ke kanan, maka besinya akan bergerak ke kanan. Ketika adik-adik gerakan ke kiri, besinya juga akan bergerak ke kiri. Kekuatan magnet ini dipengaruhi oleh 2 hal. Pertama, ketebalan benda penghalang. Semakin tebal bendanya, maka semakin lemahlah pengaruh magnetnya. Bahkan, jika terlalu tebal penghalangnya, bisa-bisa sifat magnetnya tidak akan sampai. Yang kedua, jarak magnet dengan benda.
Semakin jauh, semakin kecil juga kekuatannya. Terakhir, sifat-sifat magnet adalah memiliki medan magnet. Medan magnet ini sendiri disebut juga dengan garis gaya magnet. Garis gaya magnet semakin rapat jika di dekat medan magnet, namun akan menjauh jika jaraknya juga menjauh dari medan magnet. Seperti yang kita sudah bahas tadi ya, kekuatan magnet terkuat itu ada di kedua ujung kutubnya. Hal ini disebabkan karena garis gaya magnet paling rapat di bagian itu. Semakin rapat garis gaya magnet, semakin kuatlah kekuatan magnet. Kalau kita lihat gambar, ternyata di tengah-tengah magnet, garis-garis gayanya sedikit ya, dan jarang-jarang. Itulah kenapa benda didekatkan ke tengah magnet tidak akan menempel dengan kuat. Sekarang, apa saja sih fungsi magnet? Magnet dapat membantu kita mengangkat benda kecil yang terbuat dari besi dan sejenisnya. Kebayang nggak? Misalnya, adik-adik kehilangan jarum yang ada di dalam jerami. Segitu banyaknya jerami, pasti sulit ya mencari jarum. Namun, jika kita misalnya memiliki alat bantu berupa magnet, semua benda-benda yang berbentuk besi seperti jarum, paku, apapun akan menempel dan mudah kita temukan. Kemudian, magnet dipakai sebagai penunjuk arah pada kompas. Sesuai yang sudah kita bahas tadi, ternyata arah utaranya akan mengarah pada arah utara bumi, begitu juga dengan selatan. Lalu, magnet juga menggerakkan pemukul lonceng pada bel listrik. Dapat ditemukan juga pada papan catur agar tidak mudah terguling, pada dinamo sepeda dan generator untuk menghasilkan listrik, juga pada ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Selain ini, kira-kira adik-adik bisa sebutkan nggak apa saja sih fungsi magnet lainnya? Tadi kita sempat membahas ya, ternyata besi dan benda-benda yang terbuat dari ferromagnetik dapat kita jadikan magnet. Bagaimana sih cara membuat magnet? Pertama, kita dapat melakukan penggosokan. Benda yang akan kita ubah menjadi magnet, kita gosokkan dengan si magnet itu sendiri. Menggosoknya harus searah, tidak boleh bolak-balik ya. Kedua, dialiri listrik searah. Cara pengaliran listrik ini disebut juga dengan elektromagnetik. Ketiga, didekatkan atau induksi. Jadi, benda yang akan kita ubah menjadi magnet didekatkan dengan magnet itu sendiri, tapi tidak boleh menempel ya, hanya didekatkan. Lama-kelamaan benda tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Untuk benda yang dibuat magnet dengan cara induksi dan digosok, semakin lama prosesnya, maka akan semakin lama juga benda tersebut menjadi magnet. Benda tersebut memiliki sifat magnet yang hanya sementara. Sedangkan untuk elektromagnetik, ketika listriknya dicabut, maka benda tersebut juga akan kehilangan sifat kemagnetannya.
Terdapat beberapa cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Pertama, magnet dipukul-pukul atau dibanting. Kedua, magnet dibakar. Ketiga, dialiri listrik bolak-balik. Kenapa sih ketiga hal ini dapat menghilangkan sifat kemagnetan? Ternyata, proses pemukulan, pemanasan, dan pengaliran listrik secara bolak-balik dapat menyebabkan arah kutub domain magnet menjadi acak, sehingga sifat kemagnetan akan menghilang. Nah, sekarang adik-adik sudah paham kan? Kalau begitu, apakah adik-adik bisa membedakan manakah yang termasuk benda magnetis? Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah belajar bareng Miss Sinta. Sampai jumpa lagi.